Good morning, Ananda. How are you today? Okay, in this opportunity, we'd like to study English. We continue our lesson. Yeah, we continue our lesson. And then, prepare yourself. Sit on your bench or on your chair and look at your video. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yes, I'm good too. I'm great, amazing. Yeah. In this morning, we have to study English. Yeah, we have to study English. We continue our lesson. We continue our lesson, and we have to practice in our home. Yeah. Pertama, good morning, selamat pagi Ananda. Ya. Saya harap Ananda semuanya di rumah sehat walafiat. Ya. Dan juga don't forget to pray. Don't forget your ibadah. Jangan lupa ibadah kalian, your worship, ya, ibadah kalian. Lalu jangan lupa juga qiraatul Quran kalian dan hafalan Quran kalian, karena itu sangat membantu dalam meningkatkan karakter kalian sebagai seorang muslim atau muslimah. Then I have to ask you for forgiveness. Ya, saya meminta maaf dulu kepada kalian karena sudah 2 minggu mungkin kita tidak bertemu dalam pembelajaran. Memang karena keterbatasan waktu saya yang sedang mengikuti PPG, ya, pendidikan profesi guru, dan saya memang kuliah lagi, ya, mungkin selama 4 bulan ini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. I ask you forgiveness before, ya. Dan kita tetap belajar, kita tetap belajar. Jangan pernah putus harapan. Ustadz belajar, ya, kenapa kalian tidak belajar? Ustadz kuliahnya juga online kok, ya. Jadi kalian juga belajarnya juga online, ya. I miss you so much. Ustadz sangat rindu sama kalian untuk bisa bertemu bertatap muka, bisa canda tawa, ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, nanti ngobrol-ngobrol, kita bisa bercanda, bermain dan sebagainya. Then we ask to Allah, ya, kita minta pada Allah, ya, supaya pandemi ini, COVID-19 ini, atau apapun itu namanya, ya, bencana-bencana yang menimpa negara kita khususnya, atau negara-negara muslim semuanya secara umum, semoga Allah cepat angkat dan kita tetap cepat bebas dan beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, we continue our studying, ya, we continue our lesson. Kita teruskan pembelajaran kita, teruskan pelajaran kita, ya. Today we study about prohibition and command, or command and prohibition. Ini kita pindah ke chapter 3, ya, Ananda. Kita pindah ke bab ketiga, ya. Tapi Ustadz tidak menjelaskan yang ada di buku kalian, karena memang yang Ustadz bikin di sini ini semuanya sama. Walaupun tidak dari buku kalian nanti bisa baca yang di buku kalian chapter 3, ya, bab ketiga, ya. Itu intinya adalah command atau instruction, ya, perintah, kalimat perintah, and prohibition, kalimat larangan, ya. Okay, look here. We use command and prohibition in our daily conversation. Ya, kita menggunakan perintah, ya, Nanda. Kita menggunakan perintah and prohibition dan larangan in our daily conversation. Setiap kita ngomong, kita ngobrol sama teman, kita ngobrol sama adik, kita ngobrol sama mama, atau mama ngobrol sama kita, atau ayah ngobrol sama kita juga, tidak luput dari command atau prohibition, ya. Begitu pula Al-Quran juga seperti itu, ya. Command adalah kalimat perintah, for example, ya, kalimat perintah, duduk. Nah, duduk itu adalah merupakan
kalimat perintah atau sit down in English ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah sit down. Sit down sama. Atau read your book ya. Mana yang kalimat perintah Anda? Read. Oke. And prohibition. Prohibition ini adalah kalimat larangan ya. Don't drink, jangan minum. Don't sit, jangan duduk, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat apa contoh-contoh dan lain sebagainya ya. It also can be practiced when we are teaching our student ya. Oke, ini juga bisa digunakan ketika pengajaran pada siswa. Next ya. Command, kita pindah dulu ke kalimat perintah ya. Tadi saya sudah bilang bahwasanya command adalah kalimat perintah dalam bahasa Indonesianya. Jadi atau instruction sama ya. Command atau instruction yang di buku kalian itu itu sama ya gitu. Ustaz, gimana tulisan instruction? Instruction itu tulisannya seperti ini. Instruction. Nah, ini seperti ini ya, sama itu ya, sama ya. Oke. Nah, command atau instruction itu sama ya. Example, open the door ya. Contohnya buka pintu ya. Open the door. Atau open the door please, ataupun kalimatnya berupa minta tolong ya, sama ya. Mau halus mau halus mau kasar, tetap aja benar perintah ya, perintah gitu ya. Open the door please. Close your book. Close the book please. Write down your answer on the whiteboard. Ya, Ustaz bacakan ini ya. Anda perhatikan semuanya ya. Write down your answer in the whiteboard. Put off your jacket. Put off your jacket please. Put off your jacket. Put off your jacket please. Throw the rubbish on the right place. Throw the rubbish on the right place. Raise your hand please. Raise your hand please. Look at me. Look at me. Do it by yourself. Do it by yourself. Oke. Ini sudah merupakan kalimat ya, ini sudah merupakan kalimat. Kata perintahnya mana? Kata perintahnya ya, kata perintahnya itu yang verbnya, kata kerjanya ya. Lihat sini Ananda. Perhatikan baik-baik. Open the door. Mana yang kata perintahnya, yaitu berupa open. Close your book berupa close. Write down berarti write. Put off, throw, raise, look, do. Nah ini ya, kata di awal merupakan disebutnya kata perintah. Nah, kalau sudah menyambung dengan kata yang lain berarti itu kalimat perintah. Ya, itu lebih spesifik. Contoh, open your bag. Kita pindahkan ya. Open your bag. Kita bisa rubah. Ya, kita bisa rubah. Ya, Ananda ya, lihat. Open the door. The door ini adalah objeknya. Kita bisa rubah nih. Ya, kalau misalnya buka tasmu. Nah, buka tasmu kita rubah menjadi open your bag. Nah, kalau misalnya yang lain, buka kamar mandi, buka pintu, buka jendela, buka jendela. Kita akan sebut dia open the window, ya, window. Kita bisa rubah menjadi window. Window. 'Cause 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 'cause
Gak apa ya tulisannya jelek ya. Karena memang maksa ya tulisannya seperti ini ya. Window ya. Lalu ya sama seperti itu. Jadi barangnya, bendanya kita bisa rubah ya. Tapi kata perintahnya ya silakan Anda cari kata kerja yang banyak ya. Tidak nggak usah pakai to, awas ya. Jadi kalau misalnya kata perintah tidak ada yang namanya to ya, karena nanti kalau di kamus kalian cari membuka itu dalam bahasa Inggrisnya adalah to open ya, tapi ya to nya kita singkirkan menjadi open the door seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Throw the rubbish ya, put off your jacket ya, lepas jaketmu, put off ya. Throw the rubbish, buang sampah di mana? On the right place, di tempat yang benar. Jadi jangan nyampah aja kemana-mana gitu tapi sampah diletakkan di tempat sampah atau di tempat yang benar. Raise your hand, angkat tanganmu. Look at me, lihat saya. Lihat mata Ustaz. Dalam hitungan 1, 2, 3 kalian akan terpejam. Maaf ya, selingan sedikit. Kita lanjutkan. Do it by yourself, kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. Mana yang kalimat perintah? Nah seperti yang saya bilang tadi. Kita lanjutkan ya Nanda ya. Command sekarang. Kalimat perintah diawali dengan verb infinitive atau idiom, yang mana open, close, send, throw, raise, sit down, put off, write down, look at. Nah, kenapa Ustaz? Mana Ustaz yang kata kerja? Nah ini yang kata kerja ya. Ananda, ini verb 1 kata kerja ya. Open sendiri, close sendiri, send sendiri, throw sendiri, raise sendiri, itu kata kerja. Nah, idiom itu adalah gabungan ya Nayana, ya Nanda ya. Nah, gabungan itu yang bagaimana? Kalau misalnya sit kan, nih. Sit down, duduk ya. Duduk itu kan pantat kita kan ke bawah, bukan ke atas kan. Nah makanya disebut sit down, karena turun ke bawah. Sit down ya, pantat kita yang turun ke bawah. Jadi makanya sit biasanya disambung dengan sit down. Beda lagi kan nanti kalau sit up, beda cerita nanti ya. Ada put off, lepas ya. Put kan meletakkan ya kan, put kan meletakkan. Tapi kalau ditambahkan dengan off berarti lepas ya, melepaskan ya. Write down, di mana-mana orang menulis itu kan ke bawah, tidak ada yang ke atas nulisnya. Nulisnya kalau ke atas kan tintanya turun ke bawah ya. Terus selanjutnya look at, lihat pada, seperti itu. Jadi kalau lebih dari satu kata Nanda, nah lebih dari satu kata atau ada sambungan yang lain seperti itu, maka itu disebutnya idiom ya. Oke. Nggak usah ribet, nggak usah pusing. Kata kerja mana Anda paling simpel adalah masukkan kata kerjanya ya. Kata kerja didahulukan ya Nanda ya. Bagaimana didahulukan? Contoh, kita kan keluar dari mana? Dari contoh yang ada di tabel Ustaz ini. Contoh, membaca ya, membaca kan read ya. Kalau baca Quranmu, artinya tinggal read your Quran, read your Quran ya. Read your Quran. Mana kata perintahnya? Ini kata perintahnya. Gampang ya? Ya. Oke, thank you. Selanjutnya. Selanjutnya setelah kalimat perintah Nanda ya, yaitu prohibition, kalimat
larangan. Nah, kalimat larangan itu gimana? Don't sleep in class, jangan tidur di kelas. Don't forget to do your homework, jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu, PR-mu. Ya, don't come late again, jangan datang terlambat lagi. Don't speak by yourself, jangan bicara sendiri. Nah, ya. Kadang-kadang ada itu yang bicara sendiri tuh, ya. Ya, don't speak by yourself, jangan bicara sendiri, nanti yang dikatain orang gila. Ya, don't cheat in examination, jangan nyontek, jangan curang, ya, pada saat ujian. Don't leave me alone, jangan tinggalkan aku sendiri. Oke, mana Ustadz yang kata prohibitionnya atau kata larangannya? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang kalimat perintah, ya kan? Kita simple aja, nak. Ya, kalau misalnya kata perintahnya berupa sleep, pardon, kata perintahnya berupa sleep, ya. Ini sleep, ya, kata perintah misalnya Anda nyuruh orang untuk tidur, sleep, gitu kan. Nah, untuk melarang orang tidur, Anda tinggal menambahkan aja kata apa? Kata don't. Nah, don't sleep. Ya, kalau kita sambungkan seperti ini. Don't sleep. Contoh yang tadi, yang pertama tadi. Oke, kita balik dulu ke yang pertama tadi, yang instruction. Nah, send contohnya gitu. Untuk menjadi kata larangan, kalimat larangan, bagaimana Anda akan membuatnya? Tinggal tambahkan apa? Kata don't. Sorry. Don't send. Nah, ini sudah kalimat larangan. Gampang kan ya? Oke? Bisa? Sangat-sangat gampang. Jadi kalimat larangan dan kalimat perintah itu berkaitan. Tinggal tambahkan don't saja pada kalimat perintah, maka dia akan menjadi kalimat larangan. Simple ya? Oke. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya. Ya. Bisa dan lain sebagainya ya. Semuanya itu yang don't sleep, don't forget, don't come, don't speak, don't cheat, don't live. Bisa. Ya. Oke. Jangan lupa bahwasanya don't itu, jangan lupa ya, don't itu adalah singkatan dari kata do, ya, dan not. Ya. Do not, ya, do dan not, ya. Jadi kalau disingkat menjadi don't. Nah, jadi do not ini, ya, singkatannya yaitu don't. Bisa usah kalau misalnya ditulis dengan do not boleh, ya. Don't juga boleh. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya adalah kalau don't itu, ya, larangannya tidak keras, sedangkan do not itu larangannya sangat keras, memang tidak boleh. Contohnya, do not drink tequila, do not drink Pertamax. Contohnya ya, jangan minum Pertamax, itu larangan keras. Kenapa? Ya mati. Ya. Tapi kalau misalnya contoh ya, don't speak, jangan bicara, itu kan ya biasa-biasa saja. Ya, oke. Next. Nah, prohibition untuk kalimat larangan, yaitu don't plus verb one. Tadi sudah
Ustaz kasih tahu kepada Ananda. Ya. Command and prohibition ya bisa diawali dengan non-verb adjective, noun atau or adverb dengan menambahkan be sebelumnya. Ya. Mana adjective? Nih adjective. Adjective itu kan kata sifat. Mana kata sifat? Good. Mana kata nounnya yang ini, mana adverbnya yang ini ya. Anda harus tahu ya, adjektif kata sifat. Ustaz, apa adverb itu? Adverb itu adalah kata keterangan. Bisa keterangan apa aja? Keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya ya. Ini careful termasuk adverb. Nice berarti kata adjective, diligent berarti kata adjective. Seperti itu. Mana yang nounnya nih? Student noun, girl noun, road noun, dan lain sebagainya. Ya, oke. Bisa ditambahkan seperti itu. Be a good student, jadilah siswa yang baik. Be here on time, please. Kesini tepat waktu ya, tolong. Be careful on the road, hati-hati di jalan. Be a nice girl, jadilah gadis yang baik. Be a diligent student, jadilah siswa yang pintar, yang cerdas. Next. Contohnya, don't be lazy, don't be sleepy, don't be late, don't be sad, don't be lazy student, don't be naughty boy. Oke, be di sini fungsinya apa, Ustadz? Fungsinya sebagai noun juga. Contohnya, jangan mengantuk, jangan lihat ini bukan kata ya, yang ini bukan kata kerja. Ini bukan kata kerja. Ya, karena bukan kata kerja, jadi ditambahkan dengan be. Ingat, kalau kata kerja itu yang mana, Ustadz? Kata kerja itu adalah kata kerja yang digunakan untuk prohibition, larangan. Itu adalah kata kerja yang bersifat gerak, aktif, ya, bukan kata kerja yang bersifat tidak aktif. Contoh yang tidak aktif kan lazy nih. Contohnya kan malas itu kan bukan sebuah move, sebuah pergerakan. Ya, sebuah pergerakan, tapi sebuah itu yang ada di dalam hati dan kadang-kadang tidak terdeteksi. Sleepy, ngantuk, kan yang tahunya dia sendiri. Ya, don't be late, sad, sedih, segala macam. Nah, ini berupa perasaan. Nah, ya, berupa perasaan itu berarti digunakan adalah kata be sebelumnya. Apalagi Ustaz selain ini? Ustaz, kalau misalnya don't cry gimana, Ustaz? Don't cry kan ada aksinya, cry. Ya, don't cry ini kan ada aksinya, nangis. Ada air mata di situ. Ya. Sad ini belum tentu ada air mata, bisa dengan murung. Tapi kita nggak tahu murung itu yang bagaimana. Ya. Oke. Don't run, ya, jangan lari. Seperti itu. Itu kan bergerak tuh. Don't walk, jangan jalan. Kalau misalnya yang lain-lain dan sebagainya, ya kita bisa lihat nanti. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa tanya kepada Ustaz. Oke. Next, kita next ya. Nah, setelah ini, Ananda silakan kita praktekkan sendiri di rumah. Ya, praktekkan sendiri di rumah. Ustadz yakin Ananda bisa, ya, Ananda bisa. Dan jangan lupa LKS yang diberikan oleh sekolah, LKS itu, ya, kan ada assessment yang di chapter 1 ada assessment, yang di chapter 2 ada assessment, yang di chapter 3 juga ada assessment. Jadi Ustadz harap assessmentnya, ya, tugas
yang ada ABCD-nya itu, yang asesmen itu semuanya dikerjakan di rumah. Nanti silakan difoto, ya silakan difoto. Setelah selesai difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Nah, jangan lupa belajar dari chapter 1 until chapter 3, belajar dari chapter 1 sampai chapter 3 untuk UTS juga. Ya, nanti Ustadz akan kirimkan kembali video yang materi selanjutnya. Oke? Sebelumnya Ustadz mohon maaf, ya. Ya, nanti tugas yang saat ini setelah Anda membaca ini silakan dikerjakan asesmen yang ada di LKS yang ada di LKS chapter 1 dari chapter 1, 2 dan 3. Ingat ya, chapter 1, 2 dan 3. Setelah selesai diisi, fotokan, kirimkan ke Ustadz. I'll be waiting for your task. Saya akan tunggu tugas kalian ya di rumah. Ananda yang belum punya buku LKS-nya gimana Ustadz? Silakan diambil ke sekolah, atau untuk misalnya Ustadz kalau misalnya ngerjakannya di buku tulis boleh ya. Kalau bisanya di buku tulis aja dikerjakannya, tapi bukan A B C D-nya gitu aja ya tulisnya, tapi A misalnya A apa, B apa gitu. Tapi saya lebih senengnya kalau misalnya kalian foto kan foto LKS-nya. Oke, itu saja. Thank you very much for your attention today. And the last, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I looking at you? I've enjoyed